Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bi rahmatillah. Adada ma fi al salatan wa salaman daiman bi dawil mulki wa ala sahbihi adar kulli daratin fil marra. Alhamdulillah wa syukri wa ni'matillah. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukri wa ni'matillah. Pada malam hari ini kita kembali muwajjah wa dzakar wa tadhkir ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Da'idal huda wa dalal al-khair Ridha martadi lau gurbi minallahi ta'ala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi hikmah buat kita semua, dapatkan fadilah-fadilah yang banyak, fadilah-fadilah yang penuh keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmati dari Allah subhanahu wa ta'ala. So kita kembali lagi kepada nasihat tasawuf kita, qulub kita, hati kita. Mudah-mudahan menjadikan pelajaran buat kita semua bersama-sama. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada seseorang anak atau seseorang anak yang kita nafkahi ataupun kita sekolahi, ataupun anak yang hidup bersama kita, ketika kita tahu bahwasanya salahnya bentuk didikan kita kepada dia, maka apa yang terjadi? Ketika dia dewasa atau ketika dia masih kecil sekalipun, kita akan merasakan batin yang luar biasa untuk menghadapinya. Itu ketika seorang anak sudah menghadapi atau mendapatkan kesalahan dalam mendidik dari seseorang atau orang tuanya, maka orang tuanya hanya bisa beristighfar, mengadu kepada Allah atas apa yang terjadi pada anak. Atau kalau bahasa kita, pegel terhadap tingkah anaknya. Nah, faktor ini terjadi karena apa? Karena adanya kesalahan dalam mendidik anak tersebut atau ketidakpandaian kita dalam mendidik anak tersebut, yang menjadi akhirnya penyebab gelisah hati, gundah gulana kita dalam menghadapi ini anak. Nah, ini ibarah buat kita atau perumpamaan buat kita. Begitu juga dalam urusan diri kita sendiri. Ada yang disebut dengan al-amarah atau ada yang disebut dengan hati, ada yang disebut dengan syahwat, ada yang disebut dengan pikiran. Ini semua menjadi satu dalam diri kita, ya, menjadi satu dalam tubuh kita, ya. Ketika seseorang salah atau gagal mendidik pikiran, hati, dan hawa nafsunya, maka pikiran, hati, dan hawa nafsunya yang akan mengganggu serta membuat dirinya menjadi pegel dengan dirinya sendiri. Ketika dia gagal dalam mengontrol, mengatur, mendidik dia punya diri terhadap dirinya sendiri, maka dialah yang akan capek terhadap dirinya sendiri, terhadap apa yang dihadapi. Itu perumpamaannya. Makanya para ulama mengajarkan kepada kita, sebelum kita mendidik orang lain atau mendidik anak-anak kita atau siapa yang di bawah naungan kita, didiklah pertama kepada diri kita dalam mengatur emosi, hawa nafsu, syahwat ataupun hati. Atur dulu kita punya diri sampai tidak membebani atau tidak merusak diri kita sendiri. Makanya ulama-ulama mengajarkan kepada kita untuk bahwasanya ketika seseorang punya sifat semacam itu atau pandai-pandai mengatur dirinya, insya Allah hidupnya bahagia dunia wal akhirat. Apapun kondisinya. Makanya orang-orang soleh, kenapa mereka di dalam kesolehannya? Anda pernah ceritakan Al-Imam Ibn Sirin radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau orang soleh tapi hidupnya selalu penuh senyuman. Apakah beliau tidak punya masalah? Beliau punya masalah. Orang yang gak punya masalah gak ada, Nabi aja bermasalah gitu. Tapi bagaimana dirinya menyikapi satu permasalahan tersebut yang membuat hatinya menjadi lebih tenang, kembali kepada Allah dan sebagainya. Nah, ini kita belajar dari para ulama sampai kita melihat seakan-akan mereka la innahu syai'an minal musykin, seakan-akan kayak gak punya satu hal yang menjadi permasalahan besar, hanya sekejap begitu saja dan dianggap sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini belajar buat kita, ya, mudah-mudahan kita bisa mampu mendidik diri kita. Nah, salah satunya apa? Nah, ini yang kita pelajari pada malam hari ini sedikit, ya. Salah satunya adalah ketika seseorang menghadapi atau mendapati satu keluhan dalam dirinya. Contohnya nih, keluhan. Orang yang mengeluh terhadap dirinya, orang yang mengeluh terhadap sesuatu terhadap dirinya, ya,
atau kondisi sesuatu yang dia jalani, menghadapi satu keluhan, lalu dia mengeluh, maka secara tidak langsung keluhan tersebut adalah bukti bahwasanya dia pengen cepat selesai dari permasalahan. Jadi orang yang mengeluh ada orang yang pengen cepat selesai ya, dari satu permasalahan. Ketika dia pengen selesai dari satu permasalahan, maka dia gagal melewati tarbiyatun nufus namanya. Orang yang pengen selesai cepat dari satu permasalahan berarti dia gagal mendidik dirinya sendiri. Orang yang pengen cepat selesai dari satu kondisi untuk menghindar dari kondisi tersebut berarti dia gagal melatih nafsunya, dirinya, hatinya terhadap satu kondisi. Makanya Allah kasih ini semua buat kita. Sebenarnya kita bersyukur, artinya kita sedang mendidik diri kita terhadap sesuatu itu ya. Makanya ulama-ulama mengajarkan untuk tidak mengeluh ya. Kalaupun mengeluh sama Allah agar diberikan kekuatan, diberikan iman yang kuat, keyakinan kepada Allah yang tinggi ya, supaya apa? Kita lagi belajar terhadap diri kita, belajar diri kita, sehingga kita menikmati pembelajaran tersebut. Seperti anak yang sedang di pesantren, apapun keluhannya ya dia di situ, nggak kemana-mana. Dia hadapi itu semua, walaupun dia ngeluh tapi dia di situ, dia jalani itu semua. Sehingga ketika keluar dia menjadi anak yang berhasil. Begitu juga diri kita, ketika kita mengeluh, ya kita menghadapi sesuatu berarti kita pengen cepat selesai. Kalau cepat selesai, ending, selesai sudah. Tapi ketika kita hadapi itu dengan satu kenikmatan, naik turun, susah senang, gelisah, kita hadapin itu dengan kenikmatan, berarti kita lagi melatih diri untuk mendapat kedudukan yang bagus dalam hati, nafsu ataupun jiwa kita. Mudah-mudahan Allah jadi kita orang-orang yang punya pelatihan yang kuat dalam diri kita. Karena yang kita hadapi di muka bumi saat ini, kita bercengkrama dengan berbagai macam manusia ya. Kalau kita hadapi ya, pasti kita berhadapan dengan orang-orang yang apa? Yang gak bisa mendidik dirinya sendiri. Gagal dalam mendidik diri sendiri, apalagi mau didik orang, apalagi didik istrinya, didik anaknya, didik tetangganya, didik orang-orang sekitarnya, didik lingkungannya, didik diri sendiri aja mereka sulit ya. Pengennya cepet apa? Pengennya cepet selesai, pengennya cepet teratasi, pengennya cepet begini, pengennya cepet begitu, pengen cepet begini. Bahkan sampai gak bisa menerima permasalahan kecil aja dianggap satu apa? Satu permasalahan yang wah ini taruhannya nyawa ini, padahal bukan satu hal yang seperti itu. Semua dihadapi. Ya, apapun bentuknya dihadapi, dinikmati, dijalani, diikuti aturan Allah Subhanahu wa taala jadi yang terbaik. Sehingga insya Allah itu menjadi pelatihan buat diri kita, jiwa kita ya, dan raga kita. Ini yang diajarkan para ulama ya. Makanya seperti seorang sekolah ya. Orang yang sekolah, makanya dikatakan akal itu dalam pikiran kita nggak bisa menerima kepada satu hal, kepada dua hal doang. Akal tidak menerima kepada dua hal, yaitu apa? Iman dan cinta. Akal nggak bisa terima. Akal bisa menerima dengan segala aspek kehidupan, segala sesuatu akal bisa terima. Tapi kalau udah urusan iman dan cinta, akal nggak bisa terima. Maka ketika seseorang bergelut dalam iman dan cinta, maka akal tidak akan menguasai dirinya. Itu yang pertama. Jadi kalau kita masih bergelut dalam dunia akal, ini dan sebagainya, berarti cinta dan iman tipis sekali dalam diri kita. Tapi kalau cinta dan iman kuat, akal tidak akan bisa mendahului itu semua. Akal kalah dengan iman dan cinta. Makanya dibilang apa? As-sakran, orang yang mabuk cinta, hilang akal. Gitu. Orang yang udah imannya kuat, hilang akal. Gitu. Karena akal ini nggak bisa dihantam dengan iman dan cinta. Iman dan cinta jauh di atas apapun dalam kejiwaan seseorang. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman dan cinta kita. Hanya orang yang cinta sama Allah, orang yang imannya kuat sama Allah, gak bisa pakai akal. Kalau pakai akal capek, sholat 5 waktu capek, kan aktivitas banyak. Tapi iman dan akal, iman dan cinta itu mengalahkan urusan akal. Kalau mikirin akal gak bisa kita ngaji begini. Masalah kita banyak, urusan kita banyak, gak bisa kita ngaji. Pusing kita punya kepala. Nah kalau kita mengikuti akal, tapi iman dan cinta mengalahkan urusan akal. Gak ada urusan sama akal. Akal kita bilang gak nyampe, iman kita dan cinta kita bilang nyampe. Akal bilang kita gak bisa, ya iman dan cinta kita mengatakan bisa. Itu yang dikatakan iman dan cinta di atas akal. Makanya cara yang pertama agar jiwa dan raga kita dilatih, latih dengan iman dan cinta. Ketika iman dan cinta mulai dilatih, insya Allah akal mulai menurun dalam pengikuti mutaba'atul nafas, mengikuti hawa nafsu itu mulai turun.
berubah menjadi cinta dan iman yang kuat. Gitu. Makanya ini yang kita pelajari, ya, mudah-mudahan jadi hikmah buat kita. Makanya cara menghindari rasa capek terhadap pikiran, karena pikiran ini kan maknanya akal, ya, adalah utamakan antara cinta dan iman. Insya Allah pikiran mulai pelan-pelan dia turun, gitu. Mulai dia pelan-pelan dia menurun. Insya Allah menjadi iman yang cinta jauh lebih kuat. Ya, ini yang diajarkan para sahabat Nabi SAW. Makanya kita orang Islam dilarang menjadi orang yang egois, ya, atau kalau bahasa kitabnya itu disebut dengan ananiyah, sifat ananiyah atau keakuan. Kalau bahasa Arab itu disebut keakuan, ya, sifat yang selalu mementingkan sesuatu pada dirinya sendiri. Makanya anak kasih tahu sedikit, antum jalan, ada satu sifat yang paling berharga dalam Islam, namanya sifat iba. Iba itu sifat yang paling mulia dalam Islam. Iba. Orang kalau nggak punya sifat iba jadi zalim. Ya, ada sifat iba. Antum jalan naik motor di tengah jalan, ada lihat orang tabrakan, ya, hasrat hati seseorang itu akan muncul, pengen nolong. Berarti sifat iba, akhlak jauh lebih tinggi daripada sifat zalim. Kalau zalim enggak deh, ntar gue kenapa-napa, ntar gue begini. Iba jauh lebih tinggi. Makanya orang yang beriman harus punya sifat iba yang tinggi. Iba terhadap apapun, iba terhadap segala kondisi, ya, apapun bentuk iba. Bahkan kita ngelihat semut aja kita ibain. Ngelihat ikan, iba. Si makan deh, sian. Kalau orang punya hakikat sifat iba tersebut, ya, maka egois akan hilang dari dirinya. Ya. Dan ditambah lagi iman dan cinta terdepan dalam dirinya, akal pun akan bergeser dari hawa nafsunya. Sempurna dia punya jalan hidup. Gitu. Tapi kalau pakai akal nggak nyampe. Ya, kalau udah cinta, cinta, iman ketemu iba, sempurna dia punya kasih sayang, dia punya iman, dia punya kehidupan menjadi lebih baik lagi insya Allah. Makanya Rasulullah SAW melarang kita memiliki sifat egois. Bahkan antum boleh cari di dalam kitab, bahkan di dalam hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwa Rasulullah punya sifat egois, atau tidak akan pernah menemukan. Bahkan jangankan sifat egois, Nabi SAW dalam urusan sholat 5 waktu aja, kata guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, cari riwayat dalam hadis di mana Nabi pernah sholat sendiri. Kita nggak akan pernah nemuin dalam hadis, ya, kecuali sholat sunnah, ya, sholat fardu Nabi nggak pernah sholat sendiri. Saking apa? Nabi nggak ada sifat egois dalam diri. Selalu berjamaah, alaikum bil jamaah, hendaknya kalian bersama-sama, perintah dari Rasulullah SAW. Ya, ini yang diajarkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Sayyidah Aisyah bilang dalam riwayat, Nabi SAW menyuruh kita agar menghormati orang lain sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan kasih sayangnya, supaya bisa timbul rasa iba yang tinggi, iman yang kuat, dan cinta yang kuat. Ya, tidak merendahkan, menghardik, itu dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, makanya orang yang akhlaknya bobrok adalah orang yang menghapus iba dari dirinya. Jadi kalau kita punya iba, kita hapus, berarti bobroklah kita punya akhlak. Contoh, kita mau nolong orang tadi di jalanan ketabrak, terus kita bilang apa? Kalau saya tolong, nanti saya bakal bermasalah di kantor polisi. Nanti saya begini apa? Nah, ibanya mulai hilang tuh, maka kebobrokan akhlak muncul secara perlahan. Sampai apa? Dia tinggal tuh yang kecelakaan, dia pulang, makin bobrok akhlaknya. Jadi bentuk hilangnya iba adalah bentuk bobroknya akhlak, gitu. Tingginya akhlak ketika iba itu timbul setinggi-tingginya, berarti akhlak itu tinggi dalam dirinya. Makanya kita diajarkan punya sifat iba yang tinggi, apalagi ketemunya iba dan ketemunya mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Sifat keegoisan itu kita hapus dalam diri kita. Ini yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala bilang dalam Al-Quran kepada orang-orang munafik, Allah bilang apa? Ya, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Jangan sesekali kalian membuat kerusakan di muka bumi. Tapi apa jawaban mereka? Qalu, mereka mengatakan apa? Enggak, sesungguhnya kami berbuat perbaikan. Ini orang yang egois. Ya. Orang-orang yang egois semacam itu. Ya. Dibilangin jangan merusak, dia malah berdalih dengan 1000 dalih bahwa sebenarnya lagi berbuat
kebaikan, padahal dia lagi merusak. Ini yang Allah sifati orang-orang yang egois, ya, orang-orang yang semacam itu. Contoh, ya, Anda kasih contoh, ya, misalnya contohnya seperti ini, ya, ada orang yang ditanya, kenapa kamu nggak infak? Simpelnya begitu. Kenapa kamu nggak infak? Ya. Saya infak di tempat lain. Misalnya, saya infak di tempat lain. Secara kosakata bahasa, kesannya tetap ada kebaikan yang diperbuat. Tapi pada hakikatnya, dia menghindari satu perbuatan yang baik. Ya, menghindari satu perbuatan yang baik dengan berbagai macam alasan. Itu salah satu contohnya. Nah, maka dikatakan orang-orang semacam itu adalah bentuk rasa hilangnya rasa kepedulian terhadap diri sendiri. Ya, padahal ya ketika kita diajak infak bukan untuk orang yang diinfakin, tapi balik lagi buat diri dia, tapi dia menghindar dari itu semua dengan berbagai macam alasan. Atau diajak, kenapa kamu nggak baca Quran? Nah, itu, oh saya sibuk kerja misalnya, ya kan? Saya sibuk kerja. Ini secara tidak langsung apa yang terjadi ketika diajak satu kebaikan dia malah berpaling dari kebaikan tersebut. Kelihatannya perbuat baik, ya, padahal dia sedang membuat satu kerusakan dalam dirinya, ya kan? Allah bilang jangan merusak. Dia bilang apa? Enggak, kita lagi perbaikin. Begitu juga, ayo baca Quran. Oh enggak, saya lagi kerja. Kan kerja juga bentuk daripada ibadah. Begitu ciri-cirinya, ya kan? Dan itu bentuk daripada ibadah. Ini yang dikatakan Allah orang-orang yang sifatnya egois. Padahal apa? Sesungguhnya dia lagi mementingkan dirinya. Ya, bukan mementingkan orang lagi, mementingkan diri. Cuman dia balik itu dengan kosakata yang indah. Mudah Allah jaga kita. Ya, jangan sampai kita punya sifat semacam itu. Kata Nabi SAW, Anania, sifat yang mementingkan diri sendiri ini menjadi kegelapan nanti di hari kiamat. Sifat egois ini menjadi kegelapan. Ya, makanya Rasulullah SAW kalau sholat malam doanya apa? Allahumma ighfir lil ummati, ya Allah ampunin umatku. Ya, bahkan ketika Nabi Isra wal Mi'raj, ya, lalu Nabi pergi Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala ngajarin kepada kita walaupun kedudukan Allah tinggi, ya, yang maha kuasa, tapi Allah masih memuliakan Rasulullah SAW, ya, dengan bahasa assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, ya, assalamu alayna wa li ibadillahi sholihin, ya kan? Ini sekelas Nabi SAW masih mau di hadapan Allah, udah berjumpa dengan Allah, masih mau ngedoain kaum sholihin, orang-orang soleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, ya, salam kepadaku, kata Nabi SAW, assalamu alayna, keselamatan kepadaku dan keselamatan kepada orang-orang soleh di hadapan Allah. Nabi bilang sekelas Rasulullah SAW yang berjumpa dengan Allah, yang bisa aja Nabi cuma minta sama Allah buat dirinya, bisa, ya kan? Assalamu alayka ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna, keselamatan buat engkau ya Muhammad, dan Nabi bilang dan keselamatan pula atasku juga ya Allah, bisa aja. Tapi Nabi nggak nyontohin begitu. Nabi contohin dalam perspektif luar biasa dalam Isra wal Mi'raj, assalamu alayna wa ala ibadillahi, keselamatan kepadaku ya Allah dan keselamatan kepada hamba-hambamu yang soleh semua. Sampai sebegitu dahsyatnya Nabi ajarkan kepada kita betapa dahsyatnya kepedulian Rasulullah walaupun ketemu yang maha tinggi sekalipun di hadapan Allah. Lalu bahasa kita nih, kita ketemu presiden lupa sama yang lain. Kenapa? Ya udah, ini urusan aneh, nanti nggak usah ikut campur, ya, nggak ada, ingat namanya nggak ada. Ini ketemu presiden, tapi Rasulullah SAW ketemu yang nyiptain semuanya nih, yang maha agung, yang maha tinggi, masih mikirin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, capin didoain kepada orang-orang soleh sekalipun. Itu akhlaknya Nabi SAW, ya, yang tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Makanya Rasulullah SAW ini melarang kepada orang-orang, ya, sampai dikatakan orang yang selalu egois atau mementingkan dirinya sendiri, maka salah satu penghalang diijabahnya doa. Orang kalau banyak mentingin dirinya sendiri, doanya tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai kata Nabi SAW dikatakan ketika Nabi mengatakan dalam hadis, atmin fi du'aika fa inna baina ad-du'a al-khassan wal amin kama baina as-sama'i wal ardh.
Ya, luaskanlah ente punya doa, kata Nabi. Karena sesungguhnya kata Rasulullah, di antara doa yang khusus dengan doa yang umum itu seperti langit dan bumi jaraknya. Enggak sama. Orang yang mementingkan dirinya sendiri dengan orang yang mendoakan orang lain jaraknya seperti langit dan bumi, kata Nabi SAW. Jadi kalau doa disuruh luaskan doanya, jangan cuma diri kita sendiri. Bahkan Rasulullah pernah menegur ada seorang sahabat yang doanya begini, ya Allah ampunin saya. Nabi marah dan Nabi tegur orang tersebut dengan kalimat waihakum, ya lau amamta, ya la astajibalah. Celaka ente kalau ente luasin ente punya doa, niscaya Allah yang bakal ijabah doa-doa ente, kata Nabi SAW. Sayang ente cuma bilang ya Allah ampunin saya. Coba ente bilang ya Allah ampunin seluruh mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, kakek, nenek, orang tua semua, niscaya Allah bakal ijabah doa-doa kita. Makanya Islam itu mengajarkan apa? Khairun nas anfa'uhum nas. Itu udah paling enak, udah paling bagus, udah paling cakep, udah paling tinggi. Antum mau bilang ini ada orang kedudukannya baik, bahkan dia ini orang yang paling baik, ya itu menurut kita. Kalau mau lihat kadar seseorang yang paling baik, lihat yang mengkadarkan siapa? Yang ngajarin. Siapa yang ngajarin? Rasulullah SAW. Sebab Nabi dapat dari Allah langsung. Allah ngasih tahu siapa yang paling baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat buat orang lain. Ya paling simpel aja deh. Jadi kalau kita bilang oh ini orang baik nih, paling baik nih. Kalau mau tahu paling baik lihat anfa'uhum linnas apa enggak. Ya ketika anfa'uhum linnas insyaallah menjadi orang yang paling baik, ya yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dua sifat yang enggak pernah terlepas. Yang pertama sifat iba, yang kedua sifat tidak mementingkan diri sendiri. Nah, adanya sifat iba itu karena dia enggak mentingin diri sendiri. Orang kalau enggak mentingin diri sendiri insyaallah gampang buat berbuat kebaikan. Dan tarbiyahnya adalah menghancurkan hawa nafsu, menghancurkan segala bentuk didikannya. Makanya antum bisa hadir di tempat ini karena antum sedang mentarbiyah. Jangan antum pikir taklim itu di majelis itu antum mentarbiyah apa dapat ilmu dari ngaji, enggak. Orang taklim di majelis itu dari keluar rumah udah dapat ilmu. Ilmu apa? Ilmu tarbiyatun nufus. Ente matiin ente punya hawa nafsu, ente matiin ente punya rasa yang tinggi, enak nih rebahan pakai AC di kamar main HP nonton TV, ente matiin itu hawa nafsu demi mencari ilmu, itu udah tarbiyah. Ya, makanya dibilang orang yang cari ilmu dari keluar rumah sampai pulang ke rumah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dari situ aja udah tarbiyah buat kita, udah pelajaran besar buat kita melatih diri, jiwa dan raga kita. Gak sembarangan orang bisa dapat itu. Makanya kalau kita menganggap ini sebagai pelajaran besar, insya Allah kita lagi melatih diri kita, melatih jiwa kita, ya. Jadi kalau dalam Islam itu cara melatih diri adalah lawannya, gitu. Ente gampang marah, melatihnya gimana? Maafin orang. Itu cara ngelatih. Lawan kebalikannya. Gitu. Ya. Ente hatinya kotor sama orang, gondok sama orang. Tarbiyahnya gimana? Ridhoin orang, ikhlasin orang, ridhoin orang, ikhlasin orang. Itu melatih diri namanya. Melatih hati, melatih jiwa, melatih diri sampai naik level yang bagus, level yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita Muhammad kan mengajarkannya seperti itu. Sampai pernah kejadian, ya bahkan kita tahu sahabat-sahabat Nabi SAW itu ketika dilatih oleh Nabi SAW adalah ketika disuruh hijrah ke Madinah. Ini sahabat Nabi semuanya tajir, ya, pedagang, pengusaha. Mereka enak anteng sama dagangannya, sama pengembalaannya, sama pertaniannya, tapi dimatiin hawa nafsu mereka dengan apa yang Nabi perintahkan? Hijrah ke Madinah. Ditinggalin tuh semua hartanya, ditinggalin semua pertaniannya, ditinggalin semua apa yang dia jalanin demi hijrah ke kota Madinah. Ini kan benar-benar tarbiyatun nufus namanya dari Rasulullah SAW. Benar-benar pembelajaran yang langsung nuncep di hati seseorang, di hawa nafsu, di jiwa seseorang. Berangkat ke Madinah, berangkat semua sahabat hijrah ke Madinah. Sampai ketika mereka Fathul Makkah, kembali lagi pembebasan kota Makkah, mereka masuk, lalu Nabi izinkan, silahkan kembali ke perdagangan dan pertanian kalian. Apa yang terjadi? Mereka kembali ke pertanian dengan iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang gak bisa dikalahkan. Bahkan akhirnya Makkah dikuasai sampai dengan hari ini jadi dimasuki orang kafir. Tarbiyahnya Rasulullah SAW.
didikan dari Nabi SAW dengan iman yang kuat. Itu pembelajaran yang luar biasa dari Nabi kita Muhammad SAW yang gak sembarangan diajari oleh Rasul SAW. Kalau kita ngambil dari perspektif hijrah doang terlalu sepele, tapi banyak hikmah yang bisa dipetik dari hijrahnya Nabi SAW yang bisa jadi pelajaran buat kita. Ya, bahkan pernah satu ketika Nabi kita Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan begini, aku melihat seseorang diberikan sebuah hadiah kepala kambing. Lalu ketika diberikan kepada orang tersebut, orang ini mengatakan, sesungguhnya Rasulullah mengajari kami bahwa banyak orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kami. Kata Ibnu Umar, kasih ke orang yang lebih butuh. Lalu dia berikan kepada tetangganya. Lalu ternyata tetangganya mengatakan apa? Kami diajari oleh Rasulullah SAW bahwasanya ada yang lebih membutuhkan daripada diri kami. Mereka kasih lagi kepada orang yang lebih butuh. Sampai 7 rumah kepala kambing itu berputar, sampai yang terakhir balik lagi ke kepala kambing tersebut ke rumah yang pertama. Ini diajarkan Nabi SAW. Apa kata Ibnu Umar? Ketika kamu berjalan menghabiskan atau mematikan hawa nafsumu terhadap kepala kambing itu, Allah balikin lagi itu semua. Tapi bedanya Allah balik dengan iman yang kuat, Allah balik dengan pembelajaran yang tinggi, Allah balik dengan keikhlasan yang tulus kepada Allah SWT. Itu yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Saking besarnya kedudukan dalam ilmu tarbiyah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Makanya gak sembarangan yang diajari Nabi SAW. Kalau kita buka kitab ilmiah tentang Nabi SAW, ini banyak perspektif pendidikan Nabi SAW yang luar biasa. Gak hanya sekedar cerita hijrah atau cerita sahabat yang semacam itu, tapi banyak yang bisa dipetik. Bagaimana Nabi ngajarin bahwa jangan sampai kita ada jiwa egoisme terhadap sesuatu, apalagi terhadap kepentingan sesuatu. Ya, dahulukan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Gak sempurna iman seseorang kecuali dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Ini diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kita bisa timbulkan jiwa tersebut. Ya, mulai malam hari ini hapuskan jiwa-jiwa yang sifatnya tidak ada rasa iba dalam diri kita. Ya, yang menghancurkan yang menumbuhkan keegoisan dalam diri kita hapuskan perlahan-lahan. Tarbiyah. Ya, sampai sahabat Nabi SAW itu ketika pengen menjamu, ya, ada seorang sahabat bilang, ya Rasulullah, saya lapar. Kata Nabi SAW, man hina yuridu an yu'ati lahul akal. Siapa di sini yang mau ngasih makan dia? Ada seorang sahabat bilang, saya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Jangan kau sisakan sedikit pun makanan di rumahmu kecuali kau kasih dia. Perintah Nabi SAW. Apa kata ini orang? Ya Rasulullah, saya punya makanan dan makanan ini adalah makanan yang saya siapkan untuk makan malam. Saya punya anak pada malam hari ini. Tapi saya sudah bicara, saya punya istri, untuk anak saya ditidurkan supaya dia gak makan. Makanan ini saya berikan kepada seorang sahabat yang lain. Kasih itu semua. Ya, sampai sebegitu dahsyatnya Nabi ajarkan kepedulian terhadap sesama. Ya, sampai akhirnya keesokan harinya turun ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang tersebut bahwa Allah memuji tindakan tersebut dan Allah yang bakal ganti dengan sebaik-baiknya balasan dari apa yang dikerjakan. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Ya, jadi jangan sampai kita punya sifat kasta, kedudukan, derajat. Ya, jangan sampai naudzubillah min dzalik. Ya, oh ente karyawan aneh, oh ente pembantu aneh, ente tidurnya di jalanan, aneh tidurnya di kasur. Naudzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah jaga kita insyaallah. Ya, karena Nabi memerintahkan kita untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya, meletakkan kedudukan orang pada kedudukan yang kita mau nggak didudukin begitu. Itu kalau bahasa ulama. Ente taruh orang tidur di jalanan, ente mau nggak tidur di jalanan? Nggak mau, jangan suruh dia tidur di jalanan. Ente makan di warteg, mau nggak ente makan di warteg? Mau, makan bareng di warteg. Tapi jangan orang ente suruh makan di warteg, entenya makan di restoran. Nah, ini jadinya tidak menyempurnakan satu iman yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Makanya insya Allah mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, jauhkan dari sifat egois terhadap kehidupan kita sendiri. Ya, bahkan terhadap diri kita sendiri, jiwa kita sendiri. Sayyidina Umar bin Khattab itu ngelihat orang yang punya duit lebih, ya, dicomotin warganya, diselipin di rumahnya. Kalau bahasa kita dimasukin ke kakak. Ada orang nih, misalnya Bang Acul, rezekinya Allah kasih lebih, itu dicomot sama Sayyidina Umar nih sebagai khalifah, dicomot nih A, B, C, D, nih lo tanggung dia. Cari lagi yang rezeki lebih, A, B, C, D, lo tanggung dia. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, sampai kata Sayyidina Umar apa? Demi Allah tidak akan binasa
hidup seseorang demi menanggung 3-4 orang yang dia tambahkan dalam rumahnya. Gak akan binasa, gak akan hancur. Sampai sedemikian rupanya beliau mengatur keadilan yang luar biasa. Ya, itu yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ketika kaum muhajirin hijrah yang menyambut kaum ansor, Nabi nikahkan antara muhajirin dengan ansor, ya, dan hartanya kaum ansor dinikmati pula dengan kaum muhajirin. Akhirnya jadi berkah, jadi Islam berkembang sampai pada saat ini. Diawali dari apa? Hilangnya sifat egois. Oh, ini barang gue nih, jadi kutak-atik. Ya, ini kota gue di Madinah, kota lo kan Mekah, lo numpang dong di sini di Madinah. Nggak ada di diri Rasulullah SAW pendidikan semacam itu kepada sahabatnya. Bahkan dia datang ke Madinah, dia perbaiki itu Madinah, dia rapikan itu Madinah, lalu orang Madinah membantu untuk memenangkan Fathul Mekah. Jadilah Mekah dan Madinah menjadi Haramain, 2 tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi gak ada mementingkan A, B, C, egois, apa segala macam. Gak ada yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah buka pintu hati kita. Kita belajar buat diri kita bersama, satu dengan yang lainnya. Timbulin rasa iba yang banyak. Ya, jangan sampai kalah sama akal kita. Nah, akal ini menghantui, setan masuk ke dalam akal. Ya, setan itu masuk ke dalam akal pikiran kita. Ya, jangan sampai setan menghantui akal-akal kita. Kalahkan kita punya akal dengan iman dan cinta. Insyaallah iman dan cinta mengalahkan segala hawa nafsu, jiwa apa hilang. Semuanya kalau kita iman dan cinta kita kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita perbuat, kita ingatnya sama Allah dan Rasulnya juga. Kita iman sama cinta kita sama Allah dan Rasulnya, insyaallah semuanya jadi terasa nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita anggap semua ini pembelajaran dalam hidup kita, tarbiyah dalam hidup kita. Kita hapuskan akal. Makanya orang dulu kan bilang kalau akal itu akalan. Kenapa? Karena memang cuma akal yang bisa berubah segala sesuatu. Akal. Jadi iman dan cinta nggak bisa diganggu gugat. Karena kalau cinta nih yang ngomong ABC dia ngampan gitu lah. Bisa. Sampai kalau kita bilangnya apa? Tapi kalau menurut akal nih, kayaknya bodoh banget dia. Udah tahu orangnya begini. Tapi emang dasar udah iman dan cintanya kokoh sama sesuatu. Ya sudah, nggak bisa dibilangin kayak apa ya, nggak bisa sudah. Itu makanya kita kuatin iman dan akal kita, mencinta kita kepada Allah. Insya Allah Allah berkahkan kita. Allah berikan nasihat pada malam hari ini. Mudah-mudahan dihapuskan sifat-sifat egois dalam diri kita. Apa yang bisa kita dahulukan dalam hidup kita? Yang pertama, dahulukan tarbiyah, pembelajaran buat diri kita. Matikan segala sifat egois, hawa nafsu, dan sifat-sifat yang menghancurkan diri kita sehingga kita nggak jadi gagal ngedidik. Orang gagal ngedidik, ingat, pegel terhadap dirinya sendiri. Bahkan pikirannya akan membantai dirinya sendiri. Penyakitnya akan menyerang dirinya sendiri. Kenapa? Faktornya adalah gagal didik diri sendiri. Simple. Nah, jadi jangan sampai kita gagal didik diri kita. Insya Allah kalau kita pandai mendidik diri kita, insya Allah pandai pula kita mengatur segala sesuatu dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah jauhkan kita dari sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang zalim, sifat-sifat yang menganiaya. Allah matikan sifat-sifat yang jahat dalam lubuk hati kita, Allah rubah menjadi kebaikan. Ya Allah jadikan kita orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diridhai orang-orang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat derajat kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, semoga menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari, kita minta semuanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita berharap tidaklah terjadi sesuatu ya kecuali semua kehendak Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang manusia enggak bisa untuk menghalangi apa yang sudah ditetapkan, dan manusia enggak bisa merencanakan apa yang tidak ditetapkan buat dia. Kita balikin lagi sama Allah, kita jalani kepada Allah, kita atur diri kita untuk menerima semua dan matikan hawa nafsu kita. Matikan sifat-sifat buruk kita, rubah menjadi akhlak yang baik dengan menerima apa yang ditetapkan oleh Allah. Itulah pembelajaran yang paling berharga. Guru yang paling tinggi adalah diri kita sendiri dulu. Jadi bisa menerima, insya Allah bisa menerima yang lain. Insya Allah mudah-mudahan sampaikan manfaat. Allahumma jama'ana hadhi jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma wa la ma'ana syagir wa la marhuma wa ma'afina wa tufina wa fadna wa ansurna wa farij 'ala wal muslimin. Allahumma wayyam jami'an sahibi dunya wa din. Allahumma aslih man fi as-salahi salahal muslimin min al-bala'i wal waba'i wal amrati wal fitani wal rahimin. Ijazah sallallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Alhamdulillah.
Kalau ada pertanyaan boleh. Ya, baik,